petunjuknya, karena banyak sekali kasus penelantaran orang tua dari anak-anak zaman sekarang. Aku kasih tahu buat kalian yang durhaka sama orang tua, jangan harap kalian itu akan hidupnya makmur, tenang, bahagia. Karena apa? Karena kamu nggak jadi anak yang berbakti. Kamu akan sengsara sampai kapanpun, sampai kamu itu menyesali perbuatanmu. Kamu akan diperlakukan sama seperti apa yang kamu lakukan pada orang tuamu. Anak-anakmu akan mengikuti jejakmu. Karena apa? Karena itu hukum karma. Jadi kalau kamu mau hidup makmur, hidup bahagia, hidup tenang, jadi anak yang berbakti ke orang tua. Sejelek-jelek apapun orang tua, itu tetap orang tua kita. Mau mereka miskin, nggak punya jabatan, ataupun buruk rupa, mereka adalah orang tua kita. Kewajiban kita sebagai anak yang muda ini berbakti kepada mereka. Mereka boleh jahat atau apapun, tapi kita jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Jadi orang yang penuh belas asih, jadi orang yang benar, jadi anak yang berbakti, agar anak-anak kita itu mengikuti jejak kita, agar anak cucu kita itu nantinya mengikuti jejak kita. Jangan sampai kita itu jadi contoh buruk untuk anak-anak keturunan kita. Jangan sampai karma perbuatan kita itu jatuh ke diri kita kembali. Kalau sekarang kita memperlakukan orang tua nggak baik, melakukan orang lain nggak baik, berbuat jahat, merusak alam, maka yang akan datang kepada kita apa? Ya keburukan, malapetaka, bala bencana. Karena apa? Karena diri kita sendiri yang nggak baik. Jadi jangan kasih contoh ke anak turun kita dengan hal-hal yang nggak baik. Kalau memang orang tua kita punya salah, kewajiban kita itu memaafkan sebagai anak. Jangan sampai kebencian kita ataupun rasa sakit kita atau rasa nggak terima kita di masa lalu, entah itu nggak bahagia, entah kita dipilih kasih, entah kita ditinggalkan oleh orang tua kita, terus itu menjadi dendam, menjadi kebencian yang mendarah daging, itu juga akan membuat kita nggak bahagia, nggak tenang. Yang lalu biar berlalu, kita memaafkan apa yang udah terjadi di masa lalu. Tugas kita itu sekarang memperbaiki apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Agar apa? Agar masa depan kita itu cerah, masa depan kita itu diberkahi Tuhan, diberi rezeki, kekayaan, kesuksesan, kemakmuran. Aku juga begitu. Aku bukan dari orang yang baik, bukan dari orang yang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi nggak ada dalam angan-anganku, cita-citaku terus aku membalas perbuatan mereka nggak baik. Aku tetap anak yang aku mau anak turunku nanti itu tuh mengikuti jejakku, jadi anak yang berbakti sama orang tua bagaimanapun caranya. Karena apa? Karena dosa besar kalau kita itu jadi anak yang durhaka. Kita itu nggak bakalan mencium baunya surga kalau kita itu jadi anak durhaka. Kalau kita mau hidup enak, hidup makmur, hidup senang, ya kita perbaiki akhlak kita, perbuatan kita. Jangan sampai orang tua kita sendiri itu merasa tersakiti. Orang tua juga kalau mungkin di masa muda mereka itu pilih kasih, atau mereka itu nggak perhatian ke anak, ataupun mereka itu nggak mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia, biarkan itu berlalu. Ampuni mereka, biarkan itu berlalu jadi kenangan. Yang penting sekarang kita jangan sampai jadi anak durhaka. Ini karena banyak kasus sekali orang tua ditelantarkan. Juga buat laki-laki nih,
Jangan seenaknya mentang-mentang kamu punya uang, punya kekuasaan, punya jabatan, terus seenaknya kamu kesana kemari cari selingkuhan, ataupun kamu mensia-siakan istrimu, menyia-nyiakan orang tuamu. Nanti kalau kamu udah terpuruk, udah jatuh, siapa yang akan nolongin kamu? Kalau gak orang tuamu, keluargamu sendiri. Banyak kasus laki-laki yang udah hidup mewah, udah punya segalanya, membuang istri, membuang keluarga. Banyak sekali. Begitu juga perempuan nih. Kalau kamu diuji, pasanganmu itu hidup gak punya, ya bersyukur, ya nikmati. Nanti ada waktunya kamu itu sukses bersama suamimu. Tapi kebanyakannya perempuan ini kalau diuji miskin, diuji suaminya gak punya apa-apa, mundur teratur, gak mau. Padahal namanya jodoh itu akan selalu melengkapi. Akan dari titik nol bersama-sama sampailah sukses juga bersama-sama. Ini berpasangan suami istri. Kalau perempuan, pilihlah suami yang berbakti ke orang tuanya, maka dia juga akan menjaga kamu seperti keluarganya sendiri. Orang tuamu seperti keluarganya sendiri. Tapi kalau laki-laki dengan orang tuanya sendiri aja durhaka, gak berbakti, bagaimana dengan istrinya yang bukan darah dagingnya? Bagaimana dengan mertuanya yang bukan darah dagingnya, yang gak melahirkan, yang gak membesarkan? Buat laki-laki, pilih istri itu yang berbakti sama orang tua. Kalau dia berbakti sama orang tua, berarti sama mertuanya juga berbakti. Jangan hanya pilih istri yang mau sama kamu aja, tapi pilih istri yang mau sama orang tuamu juga. Jangan sampai jadi anak durhaka. Nanti hidupmu sengsara sampai kapanpun.